dalam masa pendidikan untuk menjadi calon imam di Seminari Santo Petrus Pematang Siantar. Waktu itu sekitar antara waktu 2002 sampai 2008 kami itu diberi kesempatan untuk melayani dan mendampingi anak-anak jalanan yang ada di Pajak Oras, Pasar Oras waktu itu di Pematang Siantar, yang keseharian mereka itu adalah pengamen dan juga penyemir sepatu gitu. Kalau ditanya apa yang membuat Romo terpanggil ya untuk melayani atau mendampingi mereka yang menjadi korban kekerasan, saya kira kami diajarkan dan juga diingatkan untuk bagaimana melayani Tuhan dalam diri orang-orang yang menjadi korban. Jadi fokus kita sebenarnya adalah pemberian diri pada Tuhan yang hadir dalam penderitaan anak-anak, penderitaan para korban, penderitaan mereka yang mengalami ketidakadilan. Jadi lebih pada soal pengekspresian iman, lebih pada soal pengungkapan iman, lebih pada soal bagaimana kita melayani Tuhan sebenarnya dalam diri orang-orang yang susah. Masih kalau menurut saya itu lebih pada soal kemampuan kita ya untuk membaca karakter anak yang secara mental mungkin mereka sudah mengalami persoalan mental yang berat sebagai korban atau sebagai orang yang mengalami ketidakadilan. Itu kendalanya di kemampuan kita ya, kemampuan kita untuk katakanlah kesabaran, kemudian kesulitan juga kadang-kadang untuk memahami karakter mereka itu menurut saya dari dalam diri sendiri, ketidakmampuan untuk membaca pikiran anak, ketidakmampuan juga untuk berbuat lebih sabar dan sebagainya, itu bisa muncul dari dalam diri. Yang kedua, kendala itu adalah soal kesadaran dari misalnya pihak yang terkait, orang tua ya, yang merasa bahwa ini bukan merupakan sebuah kekerasan misalnya, yang tidak mendukung anaknya yang telah menjadi korban. Itu ada juga terjadi seperti itu. Atau dari masyarakat yang juga malah justru mendukung para pelaku, atau dari oknum aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif anak ya, itu juga menjadi kendala dan kesulitan kita di lapangan. Tetapi memang kendala-kendala ini puji Tuhan memang bisa berjalan, bisa kita lewati ya. Pelan-pelan saya kira kita belajar untuk mengatasi kendala ini, dan kemudian kita belajar juga untuk menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan. Kalau ditanya momen yang nggak akan terlupakan, itu sebenarnya sederhana ya, ketika mereka datang dengan bercucuran air mata dan kemudian mereka pulang dengan bersorak-sorai, itu momen yang nggak bisa dilupain. Saya kira teman-teman pendamping juga pasti punya pengalaman yang sama. Tetapi kalau ditanya yang paling nggak bisa saya lupakan ya, kalau boleh diceritain ya, saya mendampingi 2 orang anak yang hamil dan kemudian sedang hamil besar, dan waktu itu saya harus mendampingi mereka ke puskesmas waktu itu. Dan ini sebenarnya lucu gimana gitu ya, karena waktu saya mendampingi mereka ke puskesmas, seluruh mata orang di puskesmas tuh menatap saya ya, seolah-olah nih satu bapak 2 istri kok hamil gitu ini bapaknya, dan saya cuek aja gitu, tetap megang tangan mereka berdua, dan kemudian saya bilang sama mereka, nanti kalau ditanya-tanya orang jangan ngomong apa-apa, diam-diam aja. Dan itu saya ingat bagaimana saya di ruang tunggu itu pura-pura nelpon orang, sembarang orang, pura-pura mengalihkan fokus orang, supaya jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan itu saya tahu saya menjadi pusat perhatian sekali karena membawa 2 orang anak yang sedang hamil dalam keadaan hamil yang sudah usia mau melahirkan. Saya tuh bersyukur banget ada Rumah V di Batam.
Dan kehadiran rumah V itu menurut saya itu sebuah oase ya, di tengah situasi kekeringan rumah, tempat tinggal, dan rumah aman sebenarnya untuk anak-anak, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Kehadiran V itu menurut aku luar biasa berkah banget, dan sampai sekarang pun kira-kira banyak orang ngalamin, terutama para korban ngalamin sebuah tempat, sebuah komunitas yang betul-betul bisa memanusiakan. Saya mau menyatakan bahwa kalian semua punya masa depan, dan kalian semua harus bersyukur bahwa kalian dipertemukan dengan orang-orang yang diutus Tuhan sebenarnya untuk menjadi sahabat kalian, dan yang sebenarnya juga ingin memberitahu kepada kalian bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Percayalah, masa depan itu terbuka bagi kalian dan kalian bisa meraihnya. Jadi jangan pernah melihat ke belakang, pandanglah ke depan, dan kalian pasti bisa menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat, anak-anak yang sungguh bisa membanggakan. Tuhan sayang sama kalian. Untuk rumah V, aku ucapin selamat ulang tahun. Aku tahu 8 tahun ini ada suka dan duka, ada banyak peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan untuk berproses yang menjadi lebih baik, dan mungkin juga ada air mata, mungkin juga ada duka, ada hal-hal dinamika dalam kebersamaan yang aku baca itu sebagai berkat Tuhan sebenarnya untuk kalian semua. Terima kasih kalian tetap setia walaupun harus berjalan di jalan yang tidak selalu mulus. Terima kasih juga kalian tetap berani ya mengorbankan diri, mungkin juga kesenangan kalian, perasaan juga pasti. Semoga rumah V tetap menjadi oase yang indah dan menjadi berkat bagi semua orang, baik bagi korban maupun siapapun yang bekerja dan melayani di rumah. Selamat ulang tahun rumah V, berkat Tuhan selalu